Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Pada video kali ini akan dijelaskan materi mengenai turunan fungsi. Langsung saja, setelah pada pertemuan sebelumnya sudah dijelaskan mengenai turunan polinomial ya. Untuk pertemuan kali ini kita mulai dengan turunan kedua terlebih dahulu. Langsung saja kita masuk ke definisinya. Kalau turunan pertama kemarin ada Y aksen ya, tetapi kalau turunan kedua aksennya ada 2 kali. Kalau pakai Fx berarti Fx-nya aksennya juga 2 kali. Rumusnya kalau turunan pertama dy dx, kalau turunan kedua ada tambahan ddx-nya. Sehingga kalau turunan kedua bentuknya ddx dy dx. Atau ditulis juga d kuadrat y dx kuadrat. Sama saja, nanti lambangnya aksennya double. Itu maksudnya turunan kedua. Kalau turunan ketiga berarti di sini ada ddx lagi, ada d pangkat 3, dx pangkat 3, aksennya ada 3 kali. Gitu. Dan seterusnya. Kalau 4 berarti pakai Romawi ya, 1 V gitu. Dan seterusnya. Semoga saja sih nggak sampai 4 ya. Kalau 4 nanti berarti di sini berubah jadi Y. Nah, gini. 4. Ini berarti kalau 4 berubah jadi pakainya F. Kalau turunan keempat, berarti diturunkan sebanyak 4 kali. Sedangkan ininya berarti juga ada 4 kali. Kalau turunan keempat. Ada kurungnya. Nah. Itu kalau turunannya keempat. Karena kita membicarakan turunan kedua, jadi cukup sampai 2 saja. Seperti ini. Itu untuk turunan kedua. Langsung saja untuk memperjelas kita masuk ke contoh soal. Contoh soalnya sebagai berikut. Misalkan ada Y-nya yaitu 2x pangkat 4. Ini ya. Y-nya 2x pangkat 4 dikurangi 5x pangkat 3 tambah 3x kuadrat kurangi 2x tambah 4. Ini adalah sebagai Y. Yang dicari adalah turunan kedua dari nilai Y. Nah, dari sini berarti kita tuliskan terlebih dahulu fungsi Y-nya. Kita tuliskan sama persis ya, Y-nya 2x pangkat 4 kurangi 5x pangkat 3 tambah 3x kuadrat kurangi 2x plus 4. Kemudian kita cari turunan pertama, karena bentuknya polinomial berarti seperti pertemuan sebelumnya. Kita turunkan pertama terlebih dahulu. Nah, di sini berarti 4-nya turun. Ya kan? 4-nya turun berarti jadi di sini. Pangkatnya dikurangi 1 sesuai dengan turunan polinomial pada video sebelumnya atau pertemuan sebelumnya. Selanjutnya berarti dikurangi 5x pangkat 3 berarti 3-nya turun ya. Sehingga seperti ini 3-nya turun di sini dan pangkatnya dikurangi 1. Seperti ini. Terus 2-nya turun berarti 3 kali 2 x kurangi dengan 1 juga. Turunan dari kemudian minusnya tetap ya, turunan dari 2x berarti x-nya hilang jadi 2, sedangkan yang tidak ada x jadi enggak ada, gitu ya. Sehingga hasilnya tinggal dikalikan saja, ya aksennya 2 kali 4, 8, x pangkat 4 kurangi 1, 3, kemudian dikurangi, tandanya min ya, berarti tandanya harus sama, terus 5 kali 3, 15, x pangkat 3 kurangi 1, 2. 3 kali 2 plus 6 hasilnya udah plus 6 ya. X-nya pangkat 1 dikurangi 2. Kemudian dari sini karena di sini ada X pangkat 1 pangkatnya berarti nggak usah ditulis sehingga hasilnya jadi 6X saja. Nah, sehingga diperoleh Y aksennya yaitu 8X pangkat 3 dikurangi 5X kuadrat ditambah 6X min 2. Ini adalah nilai Y aksennya. Karena yang ditanyakan adalah turunan kedua, berarti kita turunkan sekali lagi. Yang diturunkan bukan fungsi Y-nya, yang atas bukan ya, itu nanti jadinya turunan pertama. Tetapi selanjutnya kita turunkan yang Y aksennya, karena yang ditanyakan turunan kedua. Berarti yang kedua kita turunkan adalah Y aksennya. Nah, ini kita turunkan terlebih dahulu. Saya hapus dulu. Nah, berarti kita menurunkan turunan kedua adalah turunan dari turunan pertama. Sehingga diperoleh, ingat lambang turunan kedua adalah aksennya 2. Rumusnya ini, seperti slide sebelumnya. Selanjutnya tinggal diturunkan saja, berarti 3-nya ini turun.
Jadi 8 kali 3 pangkatnya dikurangi 1. X pangkat 3 min 1. Dikurangi 15, 2-nya turun. Turun sini ya. Jadi ini pangkatnya dikurangi dengan 1. 6X berarti X-nya hilang. Jadi plus 6. Dan yang terakhir min 2 nggak ada X-nya berarti hilang. Sehingga hasilnya adalah ini. Kalau sudah berarti langsung saja ya aksennya kita hitung 8 kali 3 itu 24. X pangkat 3 kurangi 1 berarti pangkat 2. Min 15 kali 2 adalah min 30. X-nya pangkat 1 ya. Ingat tadi pangkat 1 boleh tidak ditulis pangkatnya, tetapi X-nya tetap ditulis ya. Sehingga langsung saya tulis 30X. Ditambah 6-nya tetap. Nah, dari sini diperoleh bahwa turunan kedua dari Y, yang dimaksud Y pada soal ini adalah ketemu. 24X kuadrat kurangi 30X tambah 6. Ini jawaban untuk turunan kedua. Sampai di sini silahkan kalau misalnya ada yang bingung boleh ditanyakan di forum. Kalau tidak ada langsung saja kita kerjakan contoh soal berikutnya. Yaitu ada contoh 2. Nah, contoh 2 ini ada 4 soal ya yang ditanyakan sama turunan kedua dari fungsi nomor 1, 2, 3, 4. Silahkan contoh 2 ini dikerjakan sebagai nilai keaktifan. Nanti kalau sudah silahkan dikirim via grup WA. 1 mahasiswa, 1 nomor ya. Jangan lupa. Nah, untuk selanjutnya, kalau sudah mengerjakan mengenai contoh 2 ini, di sini ada tipe, nanti saya perbaiki di PPT-nya. Nah, kalau sudah dikerjakan contoh 2-nya, langsung saja kita ke materi berikutnya, yaitu ada turunan standar. Turunan standar ini, kalau misalnya keluar turunan fungsi seperti pada tabel, langsung saja kita gunakan tabel sebelah kanan. Karena tidak perlu mencari rumit-rumitnya ya, sudah disediakan namanya turunan standar. Turunan dari sin berarti cos. Turunan dari cos min sin, ada negatifnya. Turunan dari tan ada sekan kuadrat. Kotangen ada minus kosekan kuadrat. Sekan X turunannya sekan X kali tan X. Kosekan X turunannya negatif kosekan X kali kotangen X. Pangkat X turunannya sama, len X turunannya 1 per X, kalau ada A pangkat X turunannya A pangkat X len A. Gitu. Ini namanya turunan standar. Untuk yang sin, kostan, kotangen, sekan, sama kosekan itu namanya trigonometri. Ketika SMA sudah dapat ya, jadi nanti kita pakai turunannya saja. Kalau mau penasaran tentang trigonometrinya, silahkan materi trigonometri ketika SMA-nya dibuka kembali. Biasanya ada kaitannya dengan sudut-sudut. Gitu. Sedangkan ini pangkat X, turunannya sama, lennya super X, dan selanjutnya. Jadi nanti kalau misalnya ada soal, tentukan turunan tan X, tinggal dilihat aja tan X, turunannya sekan kuadrat X. Tinggal lihat tabel turunan standar, gitu ya. Ini pada slide 5. Jadi nanti kalau misalnya butuh turunan standar, saya akan memanggilnya dengan tabel pada slide 5. Gitu. Selanjutnya ada yang dinamakan diferensiasi dari hasil kali fungsi. Maksudnya hasil kali fungsi nanti itu fungsinya bentuknya perkalian, bukan penjumlahan seperti turunan polinomial yang sebelumnya. Kalau turunan polinomial sebelumnya kan penjumlahan, pengurangan gitu ya. Nah, pada diferensiasi dari hasil kali fungsi nanti Y-nya bentuknya perkalian. Sehingga untuk mencari Y aksen itu nanti pakai rumus U aksen V ditambah UV aksen. Yang diturunkan depan dulu, dikali yang tidak diturunkan, ditambah belakangnya yang diturunkan, depannya tidak diturunkan. Itu cara menghafalnya. Tapi kalau nggak mau menghafal, lihat rumus ya nggak apa-apa. Rumusnya Y aksen sama dengan U aksen V tambah UV aksen. Dari sini rumusnya apakah boleh dibalik? Misalnya UV aksennya di depan, U aksen V-nya di belakang. Jawabannya boleh, karena di sini ada penjumlahan ya, sifat komutatif berlaku. Sedangkan untuk lambangnya, Y aksen itu dy dx, U aksen itu du dx, V aksen itu dv dx. Gitu. Langsung saja daripada bingung-bingung, kita masuk ke contoh soal. Contoh 3, ada Y sama dengan X pangkat 3 sin X. Di sini lambangnya tidak ada penjumlahan pengurangan ya, tapi perkalian, sehingga nanti kita menggunakan diferensiasi dari hasil kali fungsi. Rumusnya Y aksen sama dengan U aksen V tambah UV aksen. Kita kembali ke contoh 3. Selanjutnya dari sini berarti diketahui bahwa Y-nya X pangkat 3 sin X. Kemudian kita harus menentukan nilai U dan V-nya. Untuk menentukan nilai U dan V, karena di sini perkalian, boleh bebas. Mau X pangkat 3-nya sebagai U atau sin X-nya sebagai U juga boleh. Karena di sini penjumlahan nanti rumusnya, jadi bolehlah
bebas antara U dan V-nya, tidak ada ikatan mau milih yang mana. Dari sini saya milih U-nya yang di depan ya, X pangkat 3, sedangkan V-nya saya pilih sin X. Nah, kalau sudah, kita sudah menentukan bahwa X pangkat 3-nya ini sebagai U, dan sin X-nya ini sebagai V. Kita tuliskan, U-nya berarti X pangkat 3, dan V-nya berarti sin X. U aksen itu tadi sesuai dengan slide sebelumnya, dia adalah DU dx, berarti kita turunkan DU-nya, DU dx-nya, berarti U-nya adalah X pangkat 3 ya. Dengan kata lain, kita menurunkan X pangkat 3-nya terhadap X. X pangkat 3 turunannya seperti turunan biasa, berarti 3-nya kan turun. Nah, 3-nya turun di sini ya. X pangkatnya dikurangi dengan 1, sehingga diperoleh bahwa U aksennya 3X pangkat 2. Ini untuk nilai U aksennya. Sedangkan untuk selanjutnya, V-nya tadi sudah disepakati bahwa V-nya tadi sin X. Turunan dari sin X atau V aksen, itu kita lihat tabel standar pada slide 5, nanti ketemu turunan dari sin X pasti cos X. Dari sini kita sudah tahu nilai U-nya, U aksennya sudah tahu juga. U-nya sudah ada, U aksennya sudah ada, V-nya sudah ada, V aksennya juga sudah ada. Kalau keempat-empatnya sudah ada, kita langsung masuk ke rumus pada slide sebelumnya, yaitu Y aksen sama dengan U aksen V tambah UV aksen. Dimasukkan saja U aksennya. Di sini ada 3X kuadrat ya. Nah, kita masukkan U aksennya berarti 3X kuadrat. Dikali pakai titik, saya pakainya jangan pakai tanda silang karena di sini ada X, nanti kali sama tanda silang rancu. Jadi silahkan kalinya diganti dengan titik. Kemudian V-nya kita lihat bahwa V-nya adalah ada sin X. Ganti warna dulu. Berarti V-nya sin X ya. Nah, kita masukkan jadi sin X. U-nya tadi X pangkat 3. Saya ganti warna sebentar. U-nya adalah X pangkat 3. Sehingga kita ganti U yang di sini sebagai X pangkat 3. Dan yang terakhir adalah cos X, atau V aksen itu cos X, sehingga tinggal diganti saja, saya ganti warnanya. Nah, V aksennya cos X, berarti kita ganti dengan cos X. Setelah kita substitusikan U aksen, V, dan U V aksennya, dengan tandanya plus ya. Nah, dari sini, tandanya plus, kita tinggal menghitung saja. 3X kuadrat kali sin X, karena X-nya ini tidak bisa dikalikan ya, yang satu punya sin, satu tidak punya sin, jadi tidak boleh dikalikan jadi 3X pangkat 3 sin, enggak boleh. Atau 3 sin X pangkat 3 juga tidak boleh. Gitu. Jadi kalau misalnya di sini X kuadratnya di luar sin, itu X kuadratnya yang dikalikan dengan sin, bukan dikalikan dengan dalamnya sin. Sehingga hasilnya tetap 3X kuadrat sin X. Begitu juga yang sebelah kanan ditambah X pangkat 3 cos X. Bukan cos X pangkat 4 salah. Karena X pangkat 3 ini dikalikannya dengan cos, bukan dengan dalamnya cos. Gitu ya. Nah, dari sini diperhatikan bahwa sama-sama punya X kuadrat. Atau sama-sama punya X. Yang di dalam sin cosnya diabaikan. Ini kita abaikan. Yang saya coret hijau diabaikan ya, bukan berarti tidak ada, tapi diabaikan saja. Karena ini pasangannya sin dan cos, tidak ikut dalam yang mau dikeluarkan. Gitu. Nah, di sini ada X kuadrat dan ada X pangkat 3, sama-sama punya X. Karena sama-sama punya X, berarti bisa dikeluarkan X-nya dengan pangkat terkecil. Pangkat 2 dan pangkat 3, pangkat terkecilnya adalah pangkat 2, sehingga kita keluarkan X kuadratnya. Kalau X kuadratnya dikeluarkan, kita berikan tanda kurung. Selanjutnya saya hapus dulu. Nah, saya ulangi ya, berarti X kuadratnya keluar. Kalau sudah keluar, diberikan tanda kurung. Kemudian dari sini kita lihat sisi kiri dari penjumlahan. X kuadratnya sudah keluar ya. Berarti sisanya 3 sin X. Nah, sehingga dituliskan 3 sin X. Tandanya plus. Berarti di sini juga plus. Kemudian berikutnya X pangkat 3, karena yang pangkat 2-nya sudah keluar, berarti sisa pangkat 1. Pangkat 1 tidak perlu ditulis ya, sehingga di sini masih ada X, dan cos X-nya juga masih ada. Sehingga penyederhanaan dari
3x kuadrat sin x tambah x pangkat 3 cos x itu sama dengan x kuadrat dalam kurung 3 sin x tambah x cos x kurung tutup. Sehingga diperoleh y aksennya x kuadrat ini ya. Dalam kurung 3 sin x tambah x cos x. Kalau penyederhanaannya kok susah, bingung gitu ya. Misalnya mau menjawab sampai sini saja, ini tidak usah. Boleh saya izinkan karena nilainya sama ya, asal perhitungannya sama. Jawab sampai sini saja tanpa disederhanakan boleh. Saya izinkan. Nanti kesimpulannya ditulis saja 3x kuadrat sin x tambah x pangkat 3 cos x. Yang ini. Berarti ini diganti dengan ini ya. Boleh, silahkan saja. Tidak ada larangan. Tapi kalau mau bentuk sederhana juga tidak apa-apa, malah lebih bagus. Bentuk sederhana ini nanti memudahkan pada materi selanjutnya tentang hasil bagi. Nah, gitu. Itu mengenai materi dari diferensiasi hasil kali fungsi. Nah, silahkan sampai di sini kalau mau ada yang ditanyakan, tanya saja di forum. Jangan sungkan-sungkan untuk bertanya ya. Kalau misalnya tidak ada yang ditanyakan, kita lanjut materi selanjutnya, yaitu, sebelum lanjut ke materi sebelumnya, ada contoh 4 sebagai nilai keaktifan. Silahkan nanti contoh 4-nya dikerjakan terlebih dahulu sebagai nilai keaktifan kalau sudah dikirimkan via grup WA. Nah, ini materi selanjutnya ada diferensiasi hasil bagi dua fungsi. Kalau tadi sebelumnya adalah hasil kali, bentuknya U kali V. Nah, pada materi kali ini hasil bagi berarti bentuknya U per V. Nah, kalau U per V, rumusnya sebenarnya sama seperti yang hasil kali, bedanya tandanya minus. Kalau yang hasil kali tadi plus ya. Dan di sini ada tambahan per V kuadrat. Kalau tadi tidak ada pernya. Gitu aja sih. Kemudian, kalau yang hasil kali, tadi UV-nya boleh bebas, tetapi untuk hasil bagi tidak boleh bebas. U-nya harus yang di atas, V-nya harus ya ada yang di bawah. Gitu. Ini wajib. U-nya atas, V-nya bawah. Dan harus ada tanda pernya. Namanya juga hasil bagi, berarti ada pembagiannya. Gitu. Rumusnya sama seperti tadi, U aksen V-nya di depan, dikurangi UV aksen per V kuadrat. Gitu. Tidak boleh dibalik juga ya. Nah, dari sini sama seperti hasil kali dua fungsi, Y aksennya itu dy dx, U aksennya du dx, V aksennya dv, V aksennya dv dx. Gitu. Ini untuk teorinya. Secara rumusnya berarti nanti yang kita pakai adalah ini. Langsung saja kita pakai rumus ini ke bentuk contoh soal pada slide berikutnya. Nah, ada contoh 5. Di sini ada Y sama dengan sin X per X kuadrat. Ingat yang atas tadi berarti sebagai U. Ini sebagai U. Dan yang bawah adalah sebagai V. Ini ya. Sehingga diperoleh bahwa U-nya adalah sin X. Di sini. V-nya adalah X kuadrat. Nah, di sini. Sin X turunannya cos X. Ini sebagai U aksen. X kuadrat sama seperti turunan polinomial materi sebelumnya, berarti 2-nya turun ke bawah, 2-nya kita turunkan ke bawah, berarti jadi 2x pangkatnya kurangi 1. Atau 2x pangkat 1, x pangkat 1-nya tidak perlu dituliskan ya, sehingga hasilnya 2x. Gitu. Saya hapus terlebih dahulu. Dari sini U-nya sudah ketemu, U aksennya juga sudah ada, V-nya sudah ada, V aksennya sudah ada. Sehingga langsung saja dimasukkan ke dalam rumus, Y aksen sama dengan U aksen V, dikurangi UV aksen per V kuadrat. U aksennya adalah cos X. Kita ganti sebagai cos X. Ini ya. Selanjutnya, V-nya adalah X kuadrat. Nah, kita ganti X kuadrat. Kemudian tandanya min, tetap minus. Selanjutnya ada U, U-nya adalah sin X. Kita ganti sin X. Ini sebagai U. Dan yang terakhir V aksen. V aksennya ada 2X ya. V aksennya ada 2X. Kita ganti di sini 2X. Dan yang terakhir ada V kuadrat. Berarti V-nya kita lihat adalah X kuadrat. Kita ganti dengan X kuadrat dikuadratkan. Karena di sini ada kuadratnya.
Itu cara mensubstitusikannya. Kalau sudah, saya hapus coretannya terlebih dahulu biar tidak terlalu ruwet. Nah, di sini tinggal dibalik saja. Ingat, cos X kali X kuadrat bukan cos X pangkat 3 loh ya. Ini yang dikalikan adalah cosnya sehingga X kuadratnya ke depan. Yaitu ketemu hasilnya X kuadrat cos X. Dikurangi, begitu juga berikutnya berarti sin X 2X bukan 2X kuadrat, bukan ya. Ini yang dikalikan adalah sinnya, berarti hasilnya min 2X sin X. Ini berarti min 2X sin X. Sedangkan X kuadrat dikuadratkan 2 kali 2 berarti 4 ya, berarti X-nya jadi pangkat 4. Nah, ini berarti X-nya jadi pangkat 4. Ya. Saya hapus dulu. Kalau mau jawab sampai sini, untuk sementara saya izinkan saja. Mau jawab sampai sini saja ya, sudah betul. Saya betulkan tetap. Tapi kalau mau disederhanakan boleh. Cara menyederhanakan sebagai berikut. Jadi nanti putuskan saja, udah sampai sini aja boleh. Asal perhitunganmu benar, boleh saya izinkan. Tetapi kalau mau disederhanakan itu lebih bagus. Nah, untuk penyederhanaannya, langsung saja saya hapus dulu ya. Oke, kita sederhanakan. Sama seperti tadi, berarti trigonometrinya kita cuekin dulu. Oh, maaf, bukan yang ini. Yang atasnya. Trigonometrinya kita cuekin dulu. Cuekin loh ya, bukan berarti hilang. Cuekin aja. Nanti kita tuliskan lagi. Kita tuliskan lagi nanti di bawahnya. Untuk sementara kita cuekin dulu. Oke, ini dicuekin, bukan hilang loh ya. Cuekin dulu. Berarti kita fokus sama X kuadrat dan yang ada X-nya ini. Sama-sama punya X, kita tuliskan X yang paling kecil berarti adalah X itu sendiri. Kalau sudah, X kuadrat, X-nya sudah dikeluarkan 1, berarti pangkatnya dikurangi 1 ya, sisanya X saja. Nah, ketemu hasilnya X. Cos X-nya tadi dicuekin loh ya, bukan hilang, jadi cos X-nya ditulis. Dikurangi, X-nya tadi udah keluar, berarti habis ya, tinggal sisa 2. Sin X-nya tadi dicuekin, bukan berarti hilang, berarti ditulis lagi. Ya. Dibaginya X pangkat 4. Dari sini, berarti di sini bisa dicoret dengan bawah, bukan dengan yang atas. X-nya hilang yang atas, berarti ini dikurangi 1. Sisanya 3. Sehingga hasilnya X pangkat 3. X yang dikeluarkan hilang, berarti sisa yang dalam kurung saja. X cos X min 2 sin X. Ketemu hasilnya. Nah, itu untuk menentukan hasil bagi dari dua fungsi. Turunan hasil bagi dari dua fungsi. Nah, mau pakai yang biru saja, yang saya lingkarin biru ini boleh. Sudah cukup itu. Atau mau yang saya lingkari kuning, itu lebih bagus. Disederhanakan ya, lebih sederhana. Nilai dari biru dan kuning hasilnya sama. Bedanya cuma sederhana sama enggak sederhana gitu aja. Pilih saja. Kalau mau simpel yang biru juga boleh, silahkan. Yang penting jawabannya benar. Gitu. Itu untuk contoh soal 5. Silahkan kalau misalnya ada yang mau ditanyakan, jangan sungkan-sungkan, tanya saja di forum. Untuk pemahaman seperti biasa, berikutnya ada contoh 6, sebagai nilai keaktifan dikerjakan dulu, kalau sudah nanti dikirimkan via grup ya. Jangan sungkan-sungkan, kalau ada kesulitan, tanyakan ya, karena materinya masih agak panjang. Jadi kalau ada kesulitan langsung tanya saja, yang penting paham gitu. Kalau sudah paham langsung dikerjakan latihannya sebagai nilai keaktifan. Kalau sudah paham juga, kita lanjutkan ke materi berikutnya, ada turunan fungsi dari suatu fungsi. Ini lebih rumit daripada sebelumnya, tetapi patut untuk dicoba. Untuk turunan fungsi dari suatu fungsi, rumusnya dy dx sama dengan dy du, du dx. Nah, ada u-nya ya, nanti berarti langkah pertama dimisalkan u-nya terlebih dahulu. Dan nanti kalau misalnya biar tidak bingung, nanti penulisannya agak ribet. Oke, untuk langsung saja, untuk biar paham, langsung saja kita masuk ke contoh soal. Nah, ini contoh 7. Contoh 7 nanti ada 2 soal yang akan saya jelaskan, biar lebih paham ya, lebih mantap gitu. Langsung saja kita mulai dari contoh 1, yaitu Y sama dengan sin 2X min 3.
Y sama dengan 2x-3. Kita tuliskan terlebih dahulu fungsi soalnya. Kemudian kita misalkan U-nya terlebih dahulu. Pilihannya mau misalin sin-nya atau 2x-3-nya gitu ya. Kalau cuma sin saja kan tidak boleh. Jadi kita misalkan yang di dalam sin-nya, yaitu U-nya sebagai 2x-3. Nah, U-nya ketemu ya, 2x-3. Di sini nih U-nya saya kasih tebel kuning supaya nanti pas kita panggil tidak ribet mana sih tadi U-nya gitu ya. Sudah saya tandai sebagai warna kuning. Sehingga kita tuliskan terlebih dahulu soalnya Y sama dengan sin 2x-3. Kita tuliskan. Kemudian kita ubah ke dalam bentuk U. Ingat 2x-3 ini tadi sebagai U ya. Nah, ini tadi sebagai U. Dari sini. Sehingga sin-nya tetap 2x-3-nya kita ganti U. Nah, itu yang pertama. Kalau sampai sini sudah, biar tidak terlalu numpuk, saya hapus dulu coretannya ya. Nah, selanjutnya kita cari DY DU. Mengingat rumus sebelumnya, masih ingat rumus sebelumnya ya, di sini ada DY DU dan DU DX. Sehingga kita harus mencari DY DU-nya dulu dan DU DX-nya dulu. Kita kembali ke contoh soal, berarti kita cari DY DU-nya. Ingat, ini Y-nya mau diturunkan terhadap U, berarti kita gunakan fungsi Y yang ada U-nya. Di sini fungsi Y-nya ada dua kemungkinan, sin 2x-3 atau sin U. Karena kita mau menurunkan terhadap U, maka gunakan yang ada U-nya. Jadi tidak mungkin menggunakan sin 2x-3 ya, karena di sini yang mau diturunkan adalah U-nya, sehingga kita pilih yang ada U-nya, yaitu sin U. Nah, biar tidak bingung, Y-nya saya ganti dengan sin U dulu, DU. Ini maksudnya sin U diturunkan terhadap U. Lihat tabel standar slide 5, ada sin X turunannya cos X ya. Karena di sini U, maka turunannya cos U. Ketemu DY DU-nya. Untuk selanjutnya kita cari DU DX-nya. Kita lihat penyebutnya. DX ya, berarti kita mau menurunkan terhadap X. Kita lihat fungsi U-nya, yang ada X-nya, bukan U ya, berarti yang ada X-nya adalah 2x-3. Kita ganti U-nya sebagai 2x-3, karena yang mau diturunkan adalah terhadap X. Sehingga U-nya, ini kita ganti dengan 2x-3. Sudah? Kalau sudah, berarti 2x-3 ini kita turunkan terhadap X. Nah, seperti turunan polinomial sebelumnya, berarti yang tidak ada X-nya kan 0. Yang ada X-nya, X-nya hilang, berarti sisa 2. Sehingga DU DX hasilnya ketemu. Kalau sudah sampai di sini, saya hapus ya, biar tidak numpuk. Nah, kalau sudah sampai di sini, berarti ketemulah DY DU-nya adalah cos U. Sedangkan yang satunya, DU DX-nya adalah 2. Tinggal kita masukkan ke dalam rumus. Nah, rumusnya adalah Y aksen sama dengan DY DX ya, sama dengan DY DU kali DU DX. DY DU-nya adalah cos U. Kita ganti sebagai cos U. Sedangkan yang satunya, DU DX. DU DX-nya adalah 2, berarti kita ganti dengan 2. Ingat, 2 ini bukan dikalikan dengan U loh ya, 2 dikalikan dengan cos-nya. Sehingga hasilnya bukan cos 2U, tapi 2 cos U. Ingat, 2-nya dikalikan dengan cos, bukan dengan U. Nah, hasilnya adalah 2 cos U. Karena di sini tadi Y-nya pada soal adalah fungsi terhadap X, bukan terhadap U ya, otomatis hasil akhirnya juga jangan dalam bentuk U, harus dalam bentuk X. Sehingga U-nya kita ubah ke dalam X. Kita lihat yang kuning, nah U sama dengan 2x min 3. Sehingga kita ganti U ini menjadi 2x min 3. 2-nya tetap, cos-nya tetap, U-nya kita ganti menjadi 2x min 3. Ini dari yang kuning. Jadi muter-muter ya, hasilnya ketemu. Y aksennya 2 cos 2x min 3. Sampai di sini silakan kalau mau ada yang ditanyakan. Kalau tidak ada, saya lanjutkan ke contoh nomor 2 sebagai berikut. Nah, ini contoh nomor 2-nya.
Sudah saya tuliskan bahwa fungsinya 3x tambah 5 pangkat 4 ya. Nah, dari sini berarti kita misalkan mau milih 3x plus 5 apa 4? Nggak mungkin 4 ya, harus ada x-nya. Jadi bukan ini yang kita misalkan, tetapi yang di dalam kurung. Berarti kita pilih U-nya 3x plus 5. Sama seperti tadi, kita tuliskan terlebih dahulu fungsinya. Y sama dengan 3x plus 5, pangkat 4 ya. Kemudian kita ubah menjadi U. Berarti 3x plus 5-nya ini kan jadi U. U pangkatnya 4, berarti pangkatnya tetap 4. Sehingga Y-nya diperoleh 3x plus 5 pangkat 4 atau sama dengan U pangkat 4. Saya hapus dulu biar tidak numpuk. Dari sini sama seperti tadi kita cari dy du dan du dx. Kita cari dy du, kita mau turunkan terhadap u berarti kita ambil fungsi y yang ada u-nya. Yang ada u-nya berarti bukan ini ya, tapi adalah u pangkat 4. Sehingga y-nya kita ganti u pangkat 4, kita turunkan terhadap u. Sama seperti turunan polinomial, kalau biasanya turunan polinomial terhadap x, ini kita ganti terhadap u. Nah, 4-nya turun ya. 4-nya turun, jadi di sini pangkatnya dikurangi 1. 4U, 4-1 pangkatnya. Sehingga diperoleh 4U, pangkatnya 4 kurangi 1 adalah 3. Hasilnya, nah. Sedangkan untuk yang bawahnya, du dx, karena kita mau menurunkannya terhadap x, berarti kita lihat U fungsinya yang ada x-nya. Nah, U-nya kita ganti dengan 3x plus 5. Sudah ya? Kalau sudah, 3x plus 5 ini kita turunkan terhadap X. Sama seperti turunan polinomial materi sebelumnya, berarti yang nggak ada X-nya 0, yang ada X-nya hilang. Sehingga sisa konstantanya saja ya, angkanya yaitu 3. Misalnya 3. Nah, dari sini saya hapus dulu biar nggak terlalu numpuk. Kita peroleh bahwa dy du-nya adalah 4U pangkat 3. Sedangkan du dx-nya hasilnya 3. Sehingga sama seperti tadi kita masukkan ke dalam rumus ya. Diperoleh ya aksennya dy du-nya ini ya. Nah, berarti kita ganti dengan 4U pangkat 3. Sedangkan du dx-nya ini 3 ya. Kita ganti dengan 3. Sehingga hasilnya saya hapus dulu. Nah, hasilnya 3 dikalikan 4, U pangkat 3. Atau 3 kali 4 adalah 12, U pangkat 3. Masih ingat yang tadi karena bentuk soalnya adalah fungsi terhadap X, berarti jawabannya jangan terhadap U, U-nya kita ganti dengan 3X plus 5. Cara menggantinya juga simpel, 12-nya sama ya tetap. Ada U-nya kita ganti dengan 3x plus 5. Nah, U-nya kita ganti dengan 3x plus 5. Sudah kita ganti, pangkatnya jangan lupa, dikurung pangkatnya tetap 3. Sehingga hasil Y aksennya adalah 12 kali 3x plus 5 pangkat 3. Ini untuk turunan fungsi dari fungsi. Ribet ya. Walaupun ribet, tetap harus dicoba karena turunan nanti banyak digunakan untuk teknik elektro, sehingga silahkan dimantapkan turunannya supaya kalau misalnya di mata kuliah lain ketemu turunan, kalian tidak bingung lagi. Kalau ada kesusahan, jangan lupa tanya saja di grup WA. Kalau turunan suatu fungsi dari fungsinya sudah selesai, untuk menguji pemahaman, seperti biasa dong, ada latihannya, silahkan contoh nyatanya dikerjakan. Nanti kalau sudah, silahkan dikirimkan via grup WA sebagai nilai keaktifan. Nah, materi-materi ini ada beberapa materi yang saya tuliskan ini saya ambil dari referensi bukunya Stroke 2003, judulnya Matematika Teknik, sebenarnya bahasa Inggris ya, tetapi sudah diterjemahkan oleh penerbit Erlangga. Saya ngambilnya yang edisi kelima. Kalau misalnya mau baca-baca bukunya boleh di perpustakaan, itu sudah ada, tinggal datang saja main ke perpustakaan, kemudian pinjam bukunya. Gitu. Itu yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi karena materinya memang agak susah, nanti kalau misalnya ada yang mau ditanyakan, tanya saja di forum. Kalau tidak ada, silahkan latihan-latihan soalnya yang lumayan ya, itu nanti dikerjakan sebagai nilai keaktifan. Terima kasih atas perhatiannya, terima kasih juga untuk yang mau belajar. Mohon maaf jika ada kesalahan. Sampai jumpa di video selanjutnya.